Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pelajaran kita hari ini. Kitab Al-Muqaddimatu Al-Jurumiyatu, Muallif li Abi Abdillah Muhammad ibn Muhammadin As-Sinhaji atau disingkat dengan Ibnu Al-Jurrum. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa lafzu wal murakkamu al-mufidu bil wad'i. Kalam atau disebut juga dengan jumlatul mufidah atau di bahasa Indonesia adalah kalimat, adalah sebuah lafaz al-murakkab yang tersusun, al-mufidu bermanfaat, bil wad'i dengan bahasa Arab. Jadi sebuah kalimat yang orang yang mendengarnya akan mengerti. Wa aqsamu salasatun, dan pembagian kalam ada 3. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Nah, kalau di literatur yang lain ini kurang tepat ya, harusnya bukan pembagian kalam ada 3, tapi pembagian kalimat. Kalimat ada 3. Kalau kalam itu sudah merupakan sebuah kalimat yang sempurna atau jumlatul mufidah, sedangkan kalimat al-kalimah di dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan kata. Pembagian kata ada 3, ismun, fi'lun, wa harfun, ja'a li ma'na. Nah, ini di sebelah kirinya ada definisinya. Al-ismu huwa kalimatun dalat ala ma'na fi nafsiha walam tuqtaran bi zamanin. Isim adalah sebuah kata yang menunjukkan makna dan tidak tergantung dengan waktu. Misalnya zaidun, kemudian farsun, usfurun burung, zahratun bunga, baitun rumah, zakaun pintar. Kemudian al-fi'lu definisinya wa kalimatun dalat ala makna fi nafsiha wa kataronat, ini kurang tak ya, wa kataronat bi zamanin. Fi'il adalah kata yang menunjukkan makna dan tergantung oleh waktu. Nanti kita belajar ada fi'il madi yang di masa lampau, ada fi'il mudhari masa sekarang atau masa depan, dan fi'il amr yang kata perintah. Contohnya adalah qama telah berdiri, yakumu sedang berdiri, kum berdirilah. Sedangkan harfun adalah wa kalimatun dalat ala makna fi ghairiha. Ini salah ketik, atau harusnya fi ghairiha. Intinya harfun adalah kalimat yang menunjukkan makna di luar dari isim atau fi'il. Misalnya lam, belum, fi, di dalam, hal, adakah. Fal ismu yu'rafu, ciri-ciri isim adalah bil khafdi dengan kasrah, wa tanwin dengan tanwin, wa dukhulil alifi wal lami alaih, dan didahului oleh alif lam. Alamatul ismi contohnya al-khafdu mislu bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada lafaz bismi isim, Allahi isim, ar-rahmani isim, ar-rahimi isim. Di belakangnya ada kasrah. Kemudian ciri yang kedua adalah tanwin, misalnya rajulun, seorang laki-laki, imro'atun, perempuan, waladun, anak kecil, bintun, anak perempuan. Nah, di sini ada tanwin di belakangnya. Ciri isim ketiga adalah alif, al-alifu wal lamu mislu al-ustazu, seorang ustaz, al-ustazatu, seorang ustazah, talibu, seorang pelajar. Kemudian ciri yang keempat adalah huruful jari mislu minallahi fil baiti ilal masjidi alal kursi. Minallah dari Allah, min ini huruf jarnya. Setelah huruf jar, isimnya tanda akhirnya menjadi kasroh. Fil baiti, fi huruf jar, al baiti, isim majrurnya kasroh. Ilal masjidi, ke masjid. Ila huruf jar, majrurnya kasroh, al masjid. Alal kursi, di atas kursi. Ala huruf jar, al kursiyi, kursi.
al-kursihi, di atas kursi, isim majrur kasrah. Nah, sini ada tambahan wa hurufil khafdi, huruf khafd, huruf jar itu adalah wahia min, ila, an, ala, fi, ruba, alba, wal kafu, wal lamu. Sedangkan huruful qasam, huruf sumpah, wahia al-wawu, wal ba'u, wat ta'u. Misalnya wallahi, billahi, tallahi. Nah, ini contoh-contoh huruf jar yang telah disebutkan tadi ada 9, misalnya minan nasi, minan nas dari manusia, ila suki ke pasar, anin nabi dari nabi, anil maktabi di atas meja, fil baiti di rumah, rubba rajulin karimin. Nah, rubba ini artinya bisa sedikit atau banyak tergantung konteksnya. Atau ya, misalnya di sini berarti jarang ada laki-laki yang mulia. Bil qalami dengan pulpen, bil mirsami dengan pensil, al kafu kal asadi sebagaimana singa, kal qamari sebagaimana bulan, al-lamu lillahi bagi Allah, li rasulillahi untuk utusannya Allah. Wal fi'lu yu'rafu, sedangkan isim ciri-ciri fi'lun bi qad dengan qad, didahului oleh qad, wasini didahului oleh sin, wasaufa didahului oleh saufa, wa ta'id ta'nis sakinati dan didahului oleh dan mengandung ta'nis tak perempuan as-sakinati yang sukun. Misalnya qad mislu qad qamatis sholatu. Qad ini didahului oleh qad. Nah, qamatnya ini fi'linnya. Kemudian didahului oleh as-sini mislu saya sabu akan pergi, dia akan pergi, sayarji'u dia akan kembali. Kemudian yang ketiga didahului oleh saufa mislu saufa ta'lamun. Kelak engkau akan mengetahui. Ini ta'lamunnya fi'lunnya karena didahului oleh saufa. Ciri yang keempat adalah ta'u ta'ni sakinat. Jadi mengandung tak perempuan yang sukun, misal qalat telah berkata dia perempuan, zahabat telah pergi dia perempuan. Oke. Kalimat yang ketiga adalah harf wal harf ma la yusluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Intinya kalau tidak ada ciri-ciri isim, tidak ada ciri-ciri fi'lin, kemungkinan besar itu adalah al-harfu. Lanjut bab selanjutnya, babul i'rabi, bab mengenai i'rab. Al-i'rab definisinya huwa tagyiru awakhiril kalim. I'rab adalah apa-apa yang berubah di akhir sebuah kata. Kenapa? Li-ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafzan aw takdiran. Kenapa bisa berubah? Karena perbedaan amil atau sebab yang masuk sebelumnya. Bisa secara lafaz, lafzon, atau takdiron, atau perkiraan. Wa qasamu arba'atun, dan pembagian i'rab ini ada 4. Raf'un, rafa', nasab, wa nasbun, wa khafdun, khafat atau jar, wa jazm. Jazm atau sukun. Falil asma'i min zalika, untuk isim tanda i'rabnya ada 3, ar-raf'u, rafa', wan nasbu, nasab, wal khafdu, khafat atau jar, wala jazma fiha, dan tidak bisa jazm. Jadi isim cuma bisa 3, rafa', nasab, dan khafat. Falil af'ali min zalika, untuk fi'il tanda i'rabnya adalah rafa', ar-rafu, rafa', wan nasbu, nasab,
wal jasmu jazam wala khafdha fiha. Untuk fi'il i'rabnya ada 3 juga, rafa, nasab, dan jazam, dan tidak bisa sukun. Tidak bisa khafad jar. Contohnya, yakhluqullahu. Nah, yakhluqu ini fi'il, dia rafa, ada tanda rafa di sini, doma. Allahu isim, dia juga rafa, ada tanda rafa di sini, doma. Lan nu'jizallaha, nu'jiza ini fi'il, ada tanda nasabnya fathah. Allah isim, tanda nasabnya fathah. Kemudian yang ketiga, amanna billahi, Allahi, ini tanda khafat buat isim, kasroh. Lam yalid, walam yulad. Yalid di sini fi'lun, jazm, tanda i'rabnya jazm. Kemudian walam yulad, yulad juga ini fi'lun, tanda i'rabnya jazm. Oke. Kita ulang ya, berarti isim tanda i'rab ada 3, rafa, nasab, dan jar atau khafad, tidak bisa sukun. Kemudian untuk yang fi'il, tanda i'rabnya ada 3 juga, rafa, nasab, dan jazm, tapi tidak bisa khafad atau kasrah. Bab selanjutnya, bab ma'rifati alamatil i'rab. Bab ma'rifat, bab tanda-tanda rafa di dalam i'rab. Apa saja? Lirrafi arba'u alamatin. Tanda-tanda rafa ada 4. Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nun. Tanda rafa ada 4, dhammah, waw, alif, dan nun. Fa'amad dhammatu, adapun dhammah, fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadi'a. Adapun yang dhammah, alamat rafa'nya ada di 4 tempat. Pertama, fil ismil mufrad, di isim mufrad. Kemudian wajamit taksir, kemudian jamak taksir. Kemudian wajamil muannas salim, di jamak muannas salim. Wal fi'lil mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Dan fi'il mudhari yang tidak kemasukan apapun. Contohnya gimana? Yang pertama adalah isim mufrad, misalnya ja'a at-talibu. At-talibu ini rafa dengan doma untuk isim mufrad atau isim yang tunggal. Kemudian yang kedua jamak taksir, contohnya ja'at tullabu. Nah, tullabu ini jamak taksir, alamat rafa'nya dengan doma. Yang ketiga adalah jamak muannas salim, contohnya ja'at, ini kurang hamzah, ja'at at-talibatu, telah datang pelajar-pelajar perempuan. Jamak ya, jamak muannas salim, jamak untuk orang perempuan. Jadi awalnya cara membentuknya adalah dengan cara pertama mufradnya at-talibu, kemudian ditambah dengan alif dan ta. Jadinya at-talibatu. Nah, ini tanda rafa'nya juga dengan doma. Yang keempat, tanda domanya adalah fi'lun mudhari allazi lam yattasil bi akhiri syai'un. Fi'il mudhari yang tidak kemasukan amil apapun. Misalnya at-talibu yaktubu. Pelajar itu yaktubu, sedang menulis. Nah, ini tanda rafa'nya juga doma di sini, yaktubu. Oke. Untuk doma ada 4 alamat. Isim mufrad, misalnya ja'at talibu. Kemudian kedua jamak taksir, ja'atul lamu. Kemudian jamak muannas salim, ja'at talibatu. Kemudian
fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Misalnya at-talibu yaktubu. Sedangkan untuk yang waw, wa amal wawu, tanda rafa yang kedua adalah waw, fatakunu alamatan li raf'i fi mawdi'aini. Untuk yang waw itu alamat rafa'nya ada di dua tempat. Pertama fi jam'i muzakkaris salim, kemudian wa fil asma'il khamsah. Yang kedua di isim-isim yang 5. Isim-isim yang 5 itu abuka, akhuka, hamuka, wafuka, wazumalin. Abuka bapakmu, akhuka saudaramu, wahamuki iparmu, wafuka mulutmu, wazumalin dan orang yang mempunyai harta. Oke. Contohnya gimana untuk jamak muzakkar salim? Jaa al-mujtahiduna. Nah, al-mujtahiduna ini jamak muzakkar salim. Tanda rafa'nya dengan waw. Asalnya al-mujtahidu. Nah, cara membentuk menjadi jamak muzakkar salim dengan ditambah waw dan nun. Di kasus yang ini ditambah dengan waw dan nun. Jaa al-mujtahiduna. Nah, untuk yang kedua, tanda rafa' waw yang kedua adalah asmaul khamsah. Misalnya jaa abuka. Nah, sini tanda rafa'nya dengan waw. Jadi tanda rafa' yang menggunakan waw ada dua tempat. Satu jamak muzakkar salim, contohnya jaa al-mujtahiduna. Yang kedua asmaul khamsah, isim yang 5, contohnya jaa abuka. Ciri tanda rafa yang ketiga, tadi kita sudah belajar yang pertama dhamma, kemudian waw, yang ketiga adalah alif. Wa amman alifu, sedangkan alif fatakunu alamatan li raf'i fi tasniyatil asma'i khassah. Sedangkan alif adalah tanda rafa' untuk di dalam isim tasniyah atau musanna, isim menunjukkan makna dua. Misalnya jaa at-talibani. Telah datang dua orang pelajar. Nah, di sini ada alif di sini sebagai tanda rafa'nya. Mufradnya at-talibu, cara bentuknya gimana? Dengan menambahkan alif dan nun. Awalnya kan mufradnya at-talibu. Nah, gimana caranya menjadi musanna? Kita tambahkan alif dan nun, jadinya at-talibani. Oke. Ciri rafa' yang keempat adalah dengan nun. Wa amman nun, adapun nun, fatakunu alamatan li raf'i fil fi'lil mudhari'i idza tasala bi dhamirun tasniyatin aw dhamirun jam'in aw dhamirul muannasil mukhatabah. Sedangkan nun itu menjadi alamat rafa' di fi'il mudhari yang fi'il mudhari yang dhamirnya itu musanna, dua orang, atau dhamirnya jamak, atau dhamirnya muannas, perempuan yang orang kedua. Nah, semua ini kita singkat dengan af'alul khamsah, isim yang 5. Contohnya at-talibani yaktubani. Dua orang pelajar itu sedang menulis. Nah, untuk yang ini kita mesti hafal ya sorofnya ya. Misalnya dari yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, taktubuna, taktubu, taktubani, taktubu, taktubani, taktubuna, aktubu, naktubu. Nah, semua yang fi'il mudhari yang ada nunnya itu af'alul khamsah. Misalnya yaktubuna, yaktubani, taktubuna, yaktubani, yaktubuna.
taktubani, taktubuna, taktubina. Ya, kira-kira seperti itu. Untuk lebih dalamnya harus menguasai hafalan sorof di 14 domir, di fi'il mudhari. Nah, ini ringkasan yang kita pelajari dari awal sampai yang terakhir. Kita belajar tentang al-kalam, atau kalau di literatur yang lain mengatakan ini bukan kalam tapi al-kalimah, yaitu isim, fi'il, dan harf. Kemudian kita belajar tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il. Kemudian kita belajar bab i'rab. I'rab bisa rafa, nasab, khafad, atau jar dan jazm. Tanda i'rab untuk isim bisa rafa, bisa nasab atau khafad atau jar, dan tidak bisa jazm untuk yang isim. Kemudian tanda i'rab untuk fi'il kita ada 3 juga, rafa, nasab, dan jazm, tidak bisa khafad atau jar. Kita belajar bab tanda rafa. Tanda rafa ada 4, dhamma, al-waw, al-alif, an-nun. Untuk yang dhamma itu ada di 4 tempat, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari. Al-waw ada di 2 tempat, jamak muzakkar salim dan asmaul khamsah. Al-alif ada di 1 tempat, musanna. Sedangkan an-nun ada di fi'il mudhari yang 5, af'alul khamsah. Ya. Sekian untuk hari ini pelajaran kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.